Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hia Tahta Nurul Mutmainah dengan NIM 060211829021. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya tahun 2024. Nah, di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan hasil analisis saya, yaitu berjudul Analisis Buku Mahir Berbahasa Indonesia kelas 8 menggunakan teori Greene dan Petty. Baiklah, di sini saya mengambil salah satu judul buku, yaitu buku Mahir Berbahasa Indonesia yang dikarang oleh Sawali MPD dan Wahono MPD. Nah, yang editor yaitu Muhammad Baihaqi SS, kemudian desainer sampulnya Muhammad Naufal, yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2021. Nah, jumlah halaman yang ada pada buku ini yaitu terdiri dari 256 halaman. Nah, teori Greene dan Petty itu ada 10 kriteria. Yang pertama, buku teks itu haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakan buku tersebut. Kemudian yang kedua, itu buku teks itu haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Kemudian yang ketiga, buku teks itu haruslah bisa memuat ilustrasi yang menarik perhatian siswa yang memanfaatkannya. Kemudian yang keempat, buku teks itu seyogyanya lah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Kemudian yang kelima, buku teks itu haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau misalnya buku teks tersebut menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya itu merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Yang keenam, buku teks itu haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakan buku tersebut. Kemudian yang ketujuh, buku teks itu haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Kemudian yang kedelapan, buku teks itu haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Kemudian yang kesembilan, buku teks itu haruslah mampu memberi pemantapan atau penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Yang kesepuluh, buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Nah, itulah 10 kriteria Greene dan Petty dalam menganalisis buku teks tersebut. Itu aspek yang dianalisis dalam buku ini. Nah, berdasarkan 10 kriteria teori Greene dan Petty tadi, saya sebagai peneliti itu mengambil 5 kriteria sesuai dengan kebutuhan analisis buku teks mahir berbahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8. Kriteria tersebut yakni 1. Buku teks itu haruslah menarik perhatian anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, buku teks itu haruslah mampu memberi motivasi kepada siswa yang memakainya. Kemudian ketiga, buku tersebut haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Kemudian yang keempat, buku teks tersebut seyogyanya lah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Kemudian yang kelima, saya mengambil teori buku teks itu isinya tuh harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik kalau misalnya buku tersebut menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya itu merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini saya mengambil responden itu dari SMP Negeri 14 Rejang Lebong yang bertepatan yang ada di Bengkulu. Nah, di situ saya mengambil 10 orang siswa sebagai responden untuk mengisi angket Google Form yang saya berikan. Yang pertama yaitu bagian pembahasan hasil analisis. Indikator buku teks itu mampu menarik perhatian siswa. Nah, pertanyaan yang saya berikan, apakah buku teks bahasa Indonesia yang kamu pakai itu terasa menarik sehingga kamu ingin membacanya? Nah, jawaban dari para
para siswa itu, satu orang menunjukkan bahwa diperoleh hasil bahwa sebagian besar siswa itu merasa buku teks tersebut menarik. Hal ini terlihat dari 4 siswa yang memilih sangat setuju, 1 siswa yang memilih setuju, sehingga total 5 dari 6 siswa itu memberikan respon positif. Sementara itu hanya 1 siswa yang memiliki respon yang sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa ketidaktarikan hampir tidak ditemukan secara keseluruhan. Data ini menunjukkan bahwa buku teks tersebut dianggap cukup menarik dan mampu memotivasi sebagian besar siswa untuk membacanya. Nah, pada bagian awal halaman buku atau bagian setiap bab itu menurut saya itu bisa mampu menarik perhatian siswa melalui penyajian narasi awal sebelum memasuki materi inti. Nah, narasi pembuka ini disusun dengan bahasa yang ringan, komunikatif, dan dekat dengan pengalaman sehari-hari siswa, sehingga mereka itu merasa terhubung dengan topik yang dipelajari. Nah, kehadiran narasi awal ini berfungsi sebagai pemantik rasa ingin tahu karena seringkali itu berisi ilustrasi masalah, pertanyaan reflektif, atau contoh situasi nyata yang mendorong siswa untuk mencari tahu lebih jauh tentang materi yang mereka akan bahas. Yang kedua, itu ada buku teks itu haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Nah, berdasarkan data penilaian siswa atau angket yang telah diisi siswa, mayoritas itu menunjukkan bahwa buku bahasa Indonesia yang digunakan itu mampu meningkatkan semangat belajar. Nah, sebanyak 6 siswa itu memilih setuju dan 2 siswa memilih sangat setuju, sehingga total ada 8 siswa yang memberikan respon positif. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa itu merasa bahwa buku tersebut cukup menarik, mudah dipahami, dan mampu menambah motivasi mereka dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sisi lain, terdapat 1 siswa itu memilih tidak setuju dan 1 siswa itu memilih sangat tidak setuju. Meskipun jumlahnya ini kecil dan tidak sebanding dengan jumlah siswa yang memberikan respon positif, tetapi bahwa hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua siswa itu mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Mereka itu kemungkinan ada faktor seperti minat pribadi, gaya belajar, atau kesulitan memahami materi tertentu. Nah, secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa buku mahir berbahasa Indonesia tersebut efektif dalam menumbuhkan semangat belajar siswa. Karena lebih dari 80% responden itu memberikan penilaian positif. Nah, setelah saya teliti lagi menunjukkan buku mahir berbahasa Indonesia yang digunakan siswa ini juga mampu meningkatkan motivasi belajar karena menyajikan berbagai kegiatan berkelompok dan tugas pemecahan masalah. Nah, aktivitas ini juga bisa memberikan atau kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi, bekerja sama, dan saling bertukar ide. Nah, sehingga proses belajar menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Nah, melalui kerja kelompok, siswa itu merasa lebih percaya diri karena dapat saling membantu memahami materi, sekaligus mengurangi rasa bosan ketika belajar secara individu. Nah, pendekatan secara kelompok ini itu secara tidak langsung itu meningkatkan motivasi belajar siswa, sebab mereka itu merasa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan lebih tertantang untuk menyelesaikan pembelajaran itu dengan proses yang bersama-sama dengan temannya tadi. Nah, dengan demikian keberadaan kegiatan berkelompok dalam buku tersebut berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan mendorong siswa untuk lebih semangat untuk mengikuti materi tersebut. Kemudian ada indikator yang ketiga adalah buku teks itu haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Berdasarkan data penilaian siswa atau angket yang diisi oleh siswa, itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa itu menilai ilustrasi atau gambar dalam buku teks itu terlihat menarik. Hal ini tampak dari 6 siswa yang memilih setuju, 3 siswa yang memilih sangat setuju, sehingga terdapat 9 dari 10 siswa yang memberikan respon positif. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek visual dalam buku tersebut cukup efektif dalam menarik perhatian dan mendukung pemahaman siswa. Sementara itu hanya 1 siswa yang memilih sangat tidak setuju.
Nah, meskipun jumlahnya ini kecil, respon ini dapat menggambarkan bahwa ada sebagian kecil siswa yang mungkin memiliki preferensial visual berbeda atau kurang merasakan manfaat dari ilustrasi yang disajikan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa ilustrasi dan gambar dalam buku tersebut berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan membuat siswa lebih mudah memahami materi. Nah, buku tersebut sudah menampilkan gambar dan ilustrasi yang baik sehingga membantu siswa itu memahami materi secara lebih visual dan menarik. Nah, akan tetapi setelah kita teliti lebih lanjut, buku ini hanya sedikit menyajikan visual gambar, walaupun ada, mereka itu hanya sedikit yang menarik perhatian karena itu tidak terlalu mencolok. Nah, pada setiap halaman buku itu tuh hanya didominasi oleh berwarna abu-abu, sedangkan pada jenjang kelas 8 itu harusnya bisa menyajikan warna-warna yang mencolok dan warna-warna yang cerah seperti itu. Kemudian yang keempat, buku teks itu seyogyanya lah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh, sebagian besar siswa itu merasa bahwa yang digunakan dalam buku bahasa Indonesia itu mudah dipahami. Hal ini terlihat dari 6 siswa yang memilih setuju dan 2 siswa yang memilih sangat setuju. Totalnya itu 8 siswa memberikan penilaian positif. Ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam buku tersebut dinilai jelas, komunikatif, dan tidak membingungkan. Di sisi lain, terdapat 1 siswa yang memilih ragu-ragu, yang menunjukkan bahwa ada siswa yang belum sepenuhnya merasa yakin terhadap kemudahan bahasa yang digunakan. Nah, sementara itu, 1 siswa itu memilih sangat tidak setuju, yang menandakan adanya kemungkinan bahwa buku tersebut masih memiliki bagian tertentu yang kurang jelas atau sulit dipahami oleh sebagian kecil siswa. Tapi secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa bahasa dalam buku tersebut cukup efektif dalam mendukung pemahaman sebagian besar siswa, meskipun masih terdapat sedikit variasi dalam persepsi individu. Kelima itu adalah buku teks isinya harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa itu menyatakan bahwa isi buku bahasa Indonesia ini, buku mahir berbahasa Indonesia ini membantu mereka memahami pelajaran lain. Hal ini terlihat dari 5 siswa yang memilih setuju, 3 siswa yang memilih sangat setuju, sehingga ada 8 siswa memberikan respon positif. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa materi dalam buku mahir berbahasa Indonesia itu cukup berperan dalam mendukung pemahaman lintas mata pelajaran, terutama karena banyaknya teks atau contoh yang berkaitan dengan isu sosial. Bisa juga itu nilai moral atau sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara itu terdapat 1 siswa yang memilih tidak setuju. Dan 1 siswa yang memilih sangat tidak setuju, yang menunjukkan bahwa sebagian kecil siswa itu belum merasakan adanya hubungan antar pelajaran yang ada dalam buku tersebut, atau mungkin mereka kurang memahami apakah teks yang disajikan dalam buku tersebut memiliki pemahaman lintas dengan kaitan dengan pelajaran yang lainnya. Tapi secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa buku bahasa Indonesia itu dinilai cukup efektif dalam membantu siswa memahami konsep di pelajaran lain, terutama karena banyaknya materi berupa teks, bacaan, wawasan budaya, dan tema sosial. Nah, tapi ketika saya teliti lagi, buku tersebut ada sebuah teks yang menampilkan teks pidato yang berkaitan dengan ekonomi dan pelajaran IPS. Nah, judulnya itu lebih membahas tentang perekonomian. Jadi perekonomian itu lebih membahas ke pelajaran IPS. Nah, sehingga ini juga memberikan contoh nyata bagaimana materi bahasa Indonesia itu dapat diterapkan dalam konteks mata pelajaran lain. Nah, penyajian teks pidato tersebut tidak hanya melatih kemampuan membaca dan memahami teks, tetapi juga membantu siswa mengaitkan konsep bahasa dengan isu sosial, ekonomi, dan kewarganegaraan. Nah, dengan adanya contoh lintas mata pelajaran
ini, siswa itu dapat melihat hubungan praktis antara kemampuan berbahasa dan pemahaman materi di bidang IPS. Nah, sehingga proses belajar itu menjadi lebih relevan, aplikatif, dan memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif. Nah, setelah saya baca secara keseluruhan mengenai buku Mahir Berbahasa Indonesia ini, mereka memiliki kelebihan atau kekurangan masing-masing. Nah, kelebihannya, pertama, buku Mahir Berbahasa Indonesia ini cukup memotivasi siswa untuk semangat belajar karena menyajikan narasi awal yang cukup menarik dan menjelaskan tujuan pembelajaran pada setiap halaman awal bab, sehingga siswa itu mampu memahami konteks dan manfaat materi yang akan dipelajari. Nah, kedua, materi yang disajikan dalam buku Mahir Berbahasa Indonesia ini cukup ringkas dan mudah dipahami, sehingga itu tidak membuat para siswa itu terbebani karena panjangnya narasi atau panjangnya materi yang disajikan. Kemudian yang ketiga, itu buku itu menyediakan banyak kegiatan pembelajaran, baik itu dilakukan secara individu ataupun itu dilakukan secara kelompok yang tersusun secara sistematis, sehingga siswa itu dapat mengikuti alur pembelajaran dengan baik. Nah, keempat, meskipun buku ini hanya fokus pada bahasa Indonesia, tapi buku tersebut cukup menyinggung materi pembelajaran dari materi lain, seperti yang saya jelaskan tadi, menyinggung mata pelajaran IPS, yaitu tentang perekonomian, sehingga siswa itu dapat melihat keterkaitan antar mata pelajaran dan memahami konsep secara lebih luas. Nah, kombinasi aspek-aspek tersebut membuat buku ini efektif, menarik, dan relevan untuk mendukung proses belajar siswa. Nah, kelebihan yang terakhir, buku ini juga menampilkan QR code yang bisa diakses oleh siswa atau siswi, sehingga bisa menambah pengetahuan siswa atau siswi yang sekaligus mengikuti perkembangan zaman yang serba menggunakan teknologi. Hal ini juga menjadi daya tarik buku ini. Kemudian kekurangan buku ini juga ada. Nah, meskipun buku Mahir Berbahasa Indonesia ini juga memiliki banyak kelebihan, tetapi juga ada juga kekurangan yang dimiliki oleh buku Mahir Berbahasa Indonesia ini, yaitu, nah, pertama, buku ini kurang memiliki warna yang menjadikannya hidup. Buku ini hanya didominasi warna ungu dan warna abu-abu. Gambar yang disajikan pun itu hanya berwarna abu-abu, sehingga tidak membuat visual gambar yang bagus seperti itu. Walaupun gambar yang disajikan itu menarik, tapi kontras warna yang disajikan dalam buku ini itu tidak menarik perhatian siswa seperti itu. Nah, sehingga aspek visual ini tadi kurang mampu menarik perhatian dan membangkitkan minat membaca itu secara optimal, walaupun gambar yang disajikan itu bagus tetapi tidak memiliki kontras warna yang bagus seperti itu. Nah, kedua, menurut saya, meskipun kegiatan yang disajikan itu tersusun secara sistematis dan bervariasi, menurut saya kalau misalnya terlalu banyak kegiatan dalam satu bab itu dapat membuat siswa itu kehilangan fokus karena banyaknya aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Sekaligus itu dapat menimbulkan kelelahan dan kebingungan, sehingga beberapa siswa itu mungkin merasa kewalahan untuk menyelesaikan semua tugas yang berbeda. Nah, dengan demikian, meskipun buku ini efektif dan lengkap, aspek visual dan jumlah kegiatan perlu diperhatikan agar pembelajaran itu lebih seimbang dan menarik bagi siswa. Kelebihan dan kekurangan yang saya berikan tadi itu termasuk salah satu kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisis pada buku Mahir Berbahasa Indonesia. Nah, ini juga menandakan bahwa menganalisis buku teks itu merupakan salah satu langkah penting dalam proses pembelajaran. Nah, rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu, pertama, mungkin kepada editornya, yaitu ada peningkatan tampilan visual. Nah, disarankan ini agar penerbit itu menambahkan warna pada ilustrasi dan gambar sehingga buku menjadi lebih menarik dan sesuai dengan siswa kelas 8 yang masih tergolong anak-anak.
Nah, tampilan visual yang lebih hidup itu akan meningkatkan motivasi membaca. Kemudian yang kedua, penataan kegiatan pembelajaran. Meskipun kegiatan ini disediakan bervariasi atau sistematis, disarankan agar jumlah kegiatan per bab itu tidak terlalu banyak agar siswa itu tetap fokus. Kemudian yang ketiga, pengayaan materi lintas mata pelajaran. Walaupun buku ini sudah menyinggung materi pelajaran lain seperti IPS dan ekonomi, disarankan agar hal ini lebih dikembangkan dan menambahkan teks atau contoh yang relevan untuk mempermudah siswa untuk mengaitkan materi bahasa Indonesia dengan materi pelajaran lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah penguatan narasi awal. Nah, narasi awal dalam penjelasan tujuan pembelajaran itu sudah sangat efektif dan mampu untuk memotivasi siswa, dan disarankan agar bagian ini dipertahankan dan diperluas dengan pernyataan reflektif. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada analisis buku teks Mahir Berbahasa Indonesia untuk kelas 8 hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.